Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Fatifillah rahimakumullah. Malam hari ini sepertinya pertemuan yang terakhir ya, Amar ya. Oke, Ustaz. Pertemuan yang ke-8. Insyaallah kita akan membahas mengenai kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin, melanjutkan dari pembahasan kita di pekan yang lalu yang sudah sampai pada pembahasan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka malam hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib insyaallah. Di pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa di antara keutamaan dari kepemimpinan Umar bin Khattab itu adalah beliau berhasil untuk melakukan banyak sekali futuhat, banyak sekali pembebasan wilayah sehingga kekuasaan umat Islam semakin bertambah luas. Dan tentu ini ada konsekuensi-konsekuensinya. Di masa Umar bin Khattab, beliau mampu untuk bisa mengelola luasnya wilayah itu dengan cukup baik. Beliau melakukan pembentukan lembaga-lembaga. Kemudian beliau juga menempatkan orang-orang terbaiknya di setiap wilayah, para gubernur, kemudian para qadhi, dan seluruh struktur di pimpinan daerah, ya. Seluruh struktur di pimpinan daerah, baik pejabat eksekutifnya maupun pejabat yudikatifnya ataupun pejabat-pejabat lainnya yang membantu pekerjaan-pekerjaan gubernur di setiap wilayah itu. Umar juga mampu untuk mengontrol setiap perilaku pejabatnya dengan tegas. Umar bin Khattab menyampaikan kepada para pejabatnya untuk hidup ya normal sebagaimana masyarakat pada umumnya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh tampak mencolok ya gaya hidupnya ataupun kepemilikan terhadap harta yang dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi situasi kemudian berubah ya ketika Umar bin Khattab terbunuh. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa Umar bin Khattab itu dibunuh oleh seorang Persia. Dan ini satu peristiwa yang sebetulnya tidak diantisipasi sebelumnya. Artinya memang tidak bersiap-siap umat Islam itu kehilangan Umar bin Khattab sebagai khalifah dalam waktu yang mereka tidak perkirakan gitu. Artinya situasi ini memang tidak bisa diantisipasi dan tidak dipersiapkan. Sehingga peralihan dari kepemimpinan Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan itu sangat cepat dan memang situasinya sedang tidak ideal. Umar bin Khattab sebelum beliau wafat, beliau memberikan amanah kepada 6 orang sahabat yang kemudian di dalam sejarah dikenal sebagai Ahlul Hali wal Aqdi. Amanah itu adalah mereka diperintahkan untuk memilih pemimpin setelahnya. Kata Umar bin Khattab, siapapun yang akan menjadi pemimpin di antara kalian, ke-6 orang itu, ya aku tidak khawatir. Karena memang yang dipilih oleh Umar bin Khattab adalah orang-orang terbaik. Dan itulah situasi yang tidak mengkhawatirkan ya, karena stok pemimpinnya melimpah. Kalau sekarang kan kita seringkali ketika ada suksesi itu kepemimpinan ya,
kaidah fikih yang kita pakai adalah akhafu durarain. Yang kita pakai itu adalah memilih di antara madorot yang paling kecil karena kandidat-kandidatnya banyak yang masih belum memenuhi persyaratan secara ideal. Yang ada adalah yang buruk, yang buruk, yang buruk, sehingga kita memilih yang buruk dari yang terburuk gitu ya. Memilih yang buruk dari yang terburuk atau yang madorotnya lebih kecil. Kalau dahulu itu ketika memilih pemimpin itu yang aslah. Yang aslah itu artinya yang terbaik di antara yang baik. Karena kandidat-kandidatnya baik semua. Baik, 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 baik. Kemudian dipilih yang terbaik dari yang baik. Kalau sekarang memilih yang buruk dari yang terburuk. Kalau dulu memilih yang terbaik dari yang baik. Nah, makanya Umar tidak khawatir ketika beliau memilih 6 orang di antara para sahabat itu ya untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Ya. Maka hasil dari musyawarah ahlul hali wal aqdi ini terpilihlah Utsman bin Affan. Terpilihlah Utsman bin Affan. Jadi dalam ahlul hali wal aqdi itu ada Ali, ada Zubair, ada Tolha, kemudian ada Sa'ad, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, di antara sahabat-sahabat pilihan ini Utsman yang terpilih. Maka tentu saja kepemimpinan Utsman ini bukanlah kepemimpinan yang layak untuk diremehkan, tidak bisa, karena beliau ini adalah yang terpilih dari orang-orang yang terbaik. Maka sekali lagi mencurigai kepemimpinan Utsman sebagai kepemimpinan yang tidak kredibel gitu, karena ada tuduhan-tuduhan yang banyak sekali terhadap Utsman bin Affan, tentu ini satu sikap yang sangat keliru ya. Jadi Utsman bin Affan memimpin kaum muslimin ini selama 12 tahun. Dari tahun ke-644 sampai 656 Masehi atau tahun ke-23 sampai tahun ke-35 Hijriah. Jadi cukup lama. Bahkan di antara Khulafaur Rasyidin yang lainnya, Utsman bin Affan ini yang paling lama memimpin selama 12 tahun ini. Beliau terpilih sebagaimana tadi yang saya sampaikan melalui musyawarah alul halli wal aqdi yang merupakan orang-orang pilihan di antara para sahabat yang masih hidup saat itu. Tapi kemudian di dalam sejarah disebutkan bahwa kepemimpinan Utsman bin Affan ini bisa dibagi dalam 2 periode ya. Jadi periode yang pertama itu terjadi atau berlangsung selama 6 tahun, di mana periode ini tidak banyak gejolak di dalamnya. Tapi 6 tahun terakhir, 6 tahun sisanya itu sudah mulai banyak sekali gejolak. Ya, banyak sekali gejolak. Dan situasi ini sebetulnya bisa kita pahami. Pertama, Utsman bin Affan ini diwarisi oleh Umar bin Khattab satu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Dan ini tidak mudah untuk dikelola, tentu saja tidak mudah untuk dikelola. Siapapun orangnya tidak mudah untuk mengelola wilayah yang seluas itu. Kemudian juga orang-orang yang ada pada saat itu yang dipimpin oleh Utsman bin Affan banyak juga di antara mereka adalah orang-orang yang baru keislamannya. Kalau di zaman Abu Bakar kan masyarakat yang dipimpin oleh Abu Bakar adalah orang-orang yang ya sebagian besarnya adalah dulu pernah mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah gitu. Jadi orangnya masih orang-orang pilihan. Di masa Umar juga begitu. Sambil Umar melakukan perluasan wilayah, tapi ketika sudah sampai di masa akhir kepemimpinan Umar bin Khattab itu kan wilayahnya sudah sangat luas. Banyak daerah-daerah baru yang ditaklukkan dan di antara konsekuensinya juga adalah banyak para mu'allaf yang artinya keislamannya belum lama. Jadi kualitasnya berbeda. Nah, ini satu situasi yang harus dihadapi oleh Utsman bin Affan. Nah, maka muncullah tadi tuduhan-tuduhan bahwa Utsman bin Affan itu adalah pemimpin yang melakukan praktek nepotisme, kemudian Utsman bin Affan juga dituduh sudah menzalimi sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Dzar Al-Ghifari. Utsman bin Affan juga dianggap sudah menghambur-hamburkan kas negara. Utsman bin Affan juga dianggap sudah melampaui wewenangnya sebagai khalifah karena membakar mushaf yang pernah disusun pada masa
Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sebetulnya tuduhan-tuduhan terhadap Utsman itu bisa kita jawab ya. Ada buku, ini buku saya juga fotokopian ya, dulu ketika saya masih kuliah ya. Judulnya Menguak Sejarah Muslim, ditulis oleh Nuruzzaman Siddiqi. Di dalam buku itu dijelaskan, khususnya saya tertarik dengan jawaban-jawaban kritis dari Nuruzzaman Siddiqi ini ya, terkait dengan tuduhan terhadap Utsman. Beliau menjawab satu persatu tuduhan itu. Misalnya tuduhan tentang nepotisme, apakah benar Utsman itu melakukan nepotisme? Meskipun fakta-fakta sejarah memang berkata demikian. Memang Utsman bin Affan itu pejabat-pejabatnya adalah keluarganya Utsman. Gubernur di Syam, gubernur di Mesir, gubernur di Basrah, kemudian sekretaris pribadinya, bahkan Marwan bin Al-Hakam itu juga semuanya kerabatnya Utsman. Tapi kan sejarah itu harusnya tidak hanya sekedar melihat apa yang ada di permukaan. Sejarah itu harus bisa menggali ya apa yang menjadi latar belakang atau motivasi dari seseorang sampai terjadinya sebuah peristiwa itu sejarah harus sampai pada titik itu. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai perspektif sejarah. Kalau hanya melihat permukaannya saja ya memang akhirnya kesimpulannya adalah Utsman melakukan praktik nepotisme karena fakta sejarahnya begitu. Ya, fakta sejarahnya orang-orang yang ada di sekeliling Utsman itu adalah keluarganya Utsman semua. Lalu kemudian disimpulkan Utsman nepotis. Tanpa melihat apa latar belakangnya, apa motivasinya. Apa alasan Utsman mengangkat pejabat-pejabatnya itu dari keluarga sendiri. Ya. Lalu puncaknya keguncangan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu ya, terjadi di tahun ke-12 kepemimpinannya. Jadi pada waktu itu ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman. Terutama ada di dua wilayah. Pertama adalah wilayah Mesir, kemudian yang kedua adalah Basrah. Jadi memang Mesir itu kita kenal sebagai wilayah yang dari dulu rupanya yang namanya gejolak di dalam negeri Mesir itu sudah sangat terkenal ya. Sudah sangat terkenal. Sampai nanti di masa-masa berikutnya juga begitu. Bahkan dalam konteks pemerintahan sering terjadi kudeta. Ya, jadi kudeta di Mesir itu bukan satu barang baru ya. Bahkan sampai zaman modern juga di Mesir masih mengenal kudeta ya. Terakhir As-Sisi mengkudeta Presiden Mursi ya. Terakhir itu. Ya, jadi orang-orang Mesir dan orang-orang Basrah itu merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman. Dan kita tahu Mesir itu sebetulnya belum lama ditaklukkan oleh umat Islam. Mesir itu ditaklukkan pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab. Ya kan? Mesir itu ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab mempercayakan Mesir dipimpin oleh Amr bin As sebagai gubernurnya pada waktu itu. Jadi belum lama, artinya juga keislaman orang-orang Mesir itu juga belum lama. Nanti kita bisa menakar kualitasnya sebetulnya. Mengapa mereka bersikap seperti itu terhadap Utsman bin Affan? Jadi antara ketidakpuasannya adalah sebetulnya mereka tidak puas terhadap gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Abi Sarah, ya. Abdullah bin Abi Sarah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nah, mereka tidak puas dengan kepemimpinan gubernurnya Utsman itu, sehingga mereka melayangkan protes kepada Utsman bin Affan dan menuntut Utsman bin Affan untuk mengganti, ya, menurunkan, memecat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, diganti dengan yang lain. Mereka datang dari Mesir ke Madinah untuk melakukan demonstrasi di depan rumahnya Utsman bin Affan, ya, dan juga didukung oleh orang-orang Basrah. Mereka berdemonstrasi di rumahnya Utsman. Kemudian Utsman mendengar pengaduan mereka, dan Utsman saat itu menjanjikan bahwa beliau akan
mengakomodir ya masukan-masukan dari penduduk Mesir itu. Beliau berjanji akan mengganti Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh itu dengan gubernur yang lain. Akhirnya orang-orang Mesir merasa sudah terakomodasi tuntutan mereka, mereka pulang. Nah, ini ada satu peristiwa yang menjadi misteri sampai sekarang. Jadi di tengah jalan saat mereka menuju ke Mesir, mereka akan pulang itu, di tengah jalan mereka menangkap seorang kurir yang membawa sebuah surat. Ya, sekali lagi mereka, para demonstran dari Mesir ini ketika mau pulang ke Mesir, menangkap seorang kurir yang membawa sebuah surat. Jadi mereka ini mencurigai gerak-gerik, ada satu orang mencurigakan gerak-geriknya, kemudian dikejar, ditangkap. Ternyata dia membawa sepucuk surat. Apa isi surat itu? Isi surat itu adalah perintah untuk membunuh ya para demonstran dari Mesir itu, perintah kepada gubernur Mesir yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Kemudian di bawahnya ada stempel kekhalifahan. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan situasinya begitu sangat pelik. Jadi surat itu ditujukan kepada gubernur Mesir yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ya, dengan perintah untuk membunuh para demonstran ketika mereka sampai di Mesir. Jadi nanti kalau mereka sudah sampai di Mesir, mereka di dalam perjalanan pulang, kalau sudah sampai di Mesir, bunuh semua mereka. Kemudian ada stempel di situ, stempel kekhalifahan. Jadi mereka menganggap yang memerintahkan pembunuhan itu ya dari pemerintah, yang dalam hal ini dipimpin oleh Utsman bin Affan saat itu. Maka orang-orang Mesir ini, para demonstran Mesir ini marah besar. Mereka tidak jadi pulang ke Mesir, mereka kembali lagi ke Madinah. Mereka kembali ke Madinah. Rumah Utsman dikepung. Sekarang tuntutannya berbeda. Mereka meminta agar Utsman bin Affan menyerahkan Marwan bin Al-Hakam, sekretaris negara. Jadi sekretaris negara namanya Marwan bin Al-Hakam, masih kerabatnya Utsman bin Affan, berasal dari Bani Umayyah. Kenapa mereka meminta agar Marwan bin Al-Hakam ini diserahkan? Karena mereka menyangka dan menganggap bahwa yang menulis surat itu adalah Marwan bin Al-Hakam. Yang menulis surat itu. Meskipun sebetulnya kita tidak tahu. Tapi demi Allah kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Utsman bin Affan. Jangan sampai kita berprasangka Utsman bin Affan itulah yang menulis surat pembunuhan. Ya. Menulis instruksi untuk membunuh para demonstran dari Mesir itu. Itu sebuah pengkhianatan memang. Ya, karena Utsman bin Affan sebelumnya sudah mengizinkan atau sudah menerima pengaduan itu, tapi tiba-tiba ada surat yang menginstruksikan untuk membunuh para demonstran itu. Nah, sebetulnya para demonstran itu pada waktu itu juga tidak menyangka Utsman bin Affan, tapi mereka menyangkanya adalah Marwan bin Al-Hakam, karena yang punya akses terhadap stempel kekhalifahan itu hanya 2 orang saja yang punya akses itu. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua sekretarisnya Marwan bin Al-Hakam. Lalu alam kita juga tidak tahu ya, apakah memang benar Marwan bin Al-Hakam. Tapi kalau Utsman tidak mungkin, karena Utsman sendiri sudah menyangkal. Ya, Utsman sendiri sudah menyangkal. Ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, apakah benar wahai Utsman, engkau yang menulis surat itu? Utsman mengatakan tidak, bukan saya. Lalu apakah kita kemudian tidak percaya dengan perkataan Utsman? Apakah kita menganggap Utsman itu seorang pembohong? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Jadi Utsman sudah mengatakan bukan Utsman. Lalu akhirnya tuduhan utamanya adalah kepada Marwan bin Al-Hakam. Tapi apakah betul-betul Marwan bin Al-Hakam? Itu juga sejarah, para sejarawan belum bisa memecahkan misteri itu. Nah, tapi para demonstran ini bersikeras kepada Utsman untuk menyerahkan Marwan bin Al-Hakam. Apa sikap Utsman? Utsman tidak mau menyerahkan Marwan bin Al-Hakam. Kenapa? Karena Utsman sudah menimbang ya, kalau Marwan bin Al-Hakam itu diserahkan, pasti akan ada satu peristiwa yang lebih besar lagi. Akan terjadi pertumpahan darah yang lebih hebat. Kenapa? Karena Marwan bin Al-Hakam itu berasal dari Bani Umayyah. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, Bani Umayyah itu adalah kabilah yang paling besar selain Bani Hashim di Mekah. Mereka ini kabilah besar, kabilahnya orang-orang kaya, Bani Umayyah itu.
kalau Marwan bin Al-Hakam diserahkan, pasti Marwan itu akan dibunuh oleh orang-orang Mesir. Dan kalau Marwan dibunuh, maka kabilah Bani Umayyah itu tidak akan tinggal diam, pasti akan melakukan pembalasan. Dan kalau sudah begitu, maka yang terjadi adalah pertempuran antara Bani Umayyah dengan orang-orang Mesir. Nah, itu akan lebih buruk lagi, akan lebih besar lagi madorotnya. Maka pada waktu itu Utsman bin Affan tetap sabar menghadapi para demonstran itu dan tidak menyerahkan Marwan bin Al-Hakam. Maka dikepung selama berhari-hari pada waktu itu. Bahkan ada satu tindakan yang sangat tidak terpuji dilakukan oleh para demonstran dari Mesir itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu memutus aliran air yang menuju ke rumah Utsman. Jadi Utsman itu tidak mendapatkan akses air. Untuk wudhu, untuk minum, untuk mandi itu tidak bisa. Karena diputus aliran airnya ke rumah Utsman itu oleh para demonstran dari Mesir itu. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud sempat marah-marah itu kepada para demonstran itu. Dia mengatakan, apakah kalian memutus aliran air ke rumah Utsman, padahal dia dulu adalah orang yang membeli sumur raumah dari seorang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, jadi kita ingat kemarin saya sudah membahasnya bahwa di antara kedermawanan Utsman bin Affan itu beliau membeli sumur raumah dengan harga 20.000 dirham dari seorang Yahudi, kemudian diwakafkan untuk kebutuhan air bagi kaum muslimin. Ya. Tapi di masa akhir hidupnya justru Utsman bin Affan itu tidak bisa mendapatkan air. Tidak bisa mendapatkan air karena diputus alirannya oleh para demonstran Mesir. Nah, rumah Utsman ini dijaga oleh para sahabat senior, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya, menjaga rumah Utsman bin Affan karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Tapi di satu malam, di malam Kamis, di malam Kamis, Utsman bin Affan bermimpi. Di mimpinya, beliau bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah mengajak Utsman bin Affan untuk berbuka puasa di esok harinya. Wahai Utsman, besok hari kita berbuka puasa bersama. Kata Rasulullah begitu. Esoknya adalah hari Kamis. Yang biasanya memang Utsman berpuasa Senin Kamis. Ya. Esoknya hari Kamis. Maka Utsman berpuasa. Nah, di Kamis pagi itu, Utsman bin Affan memerintahkan kepada para sahabat yang menjaga rumahnya untuk pulang. Kata Utsman, ya tidak perlu dijaga. Silakan pulang saja. Biarkan tidak apa-apa. Nah, tapi para sahabat senior itu tetap saja merasa khawatir dengan situasi yang terjadi. Maka mereka memerintahkan kepada anak-anak mereka, kepada para sahabat sigor. Misalnya Ali memerintahkan kepada Hasan dan Husain. Kemudian Zubair memerintahkan kepada Abdullah bin Zubair untuk menjaga rumah Utsman bin Affan. Karena para demonstran masih tetap berada di depan rumahnya Utsman bin Affan. Tapi entah bagaimana kejadiannya, ya, rupanya ada beberapa orang yang berhasil masuk ke rumah Utsman bin Affan itu. Kalau di dalam beberapa riwayat itu disebutkan mereka masuk itu dari rumah sebelahnya Utsman dan dari bagian atas. Jadi itu tidak terpantau rupanya oleh para sahabat sigor itu. Nah, tidak terpantau sehingga mereka berhasil masuk ke dalam rumahnya Utsman. Waktu itu kejadiannya pada sore hari ba'da asar menjelang maghrib. Ba'da asar menjelang maghrib pada hari Kamis. Utsman sedang membaca Al-Quran saat itu. Dan semakin pelik peristiwa ini karena di antara yang berhasil masuk ke rumah Utsman itu adalah putranya Abu Bakar. Yang berhasil masuk adalah putranya Abu Bakar. Namanya Muhammad bin Abu Bakar. Putra Abu Bakar inilah justru yang menarik janggutnya Utsman itu. Ditarik janggutnya Utsman. Kata Utsman, wahai anakku, kata Utsman, andaikan ayahmu tahu apa yang kau lakukan kepadaku, pasti dia akan marah kepadamu. Muhammad bin Abu Bakar itu mendengar ayahnya disebut ya. Kalau ayahmu itu tahu apa yang kau lakukan padaku hari ini, maka dia pasti tidak akan ridho. Akhirnya dia tersadar, Muhammad bin Abu Bakar ini tersadar, lalu keluar dari rumahnya Utsman, keluar. Tapi saat Muhammad bin Abu Bakar ini keluar itulah kemudian terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, ditusuk Utsman bin Affan bersimbah darah di atas Al-Qur'anul Karim.
Ya. Nah, inilah peristiwa yang akan menjadi awal dari musibah, ya, menjadi awal dari fitnah yang terjadi kepada kaum muslimin di masa-masa berikutnya. Karena baru pertama kalinya seorang khalifah kaum muslimin dibunuh oleh seorang muslim, atau setidaknya orang yang masih mengklaim dirinya seorang muslim. Umar bin Khattab juga dibunuh, tapi dia dibunuh bukan oleh seorang muslim tetapi oleh seorang Persia. Karena Umar bin Khattab mengatakan ketika beliau sudah ditusuk itu, beliau bertanya kepada para sahabat, tadi siapa yang menusuk saya? Para sahabat menyebutkan namanya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, alhamdulillah, karena aku telah dibunuh oleh orang yang bukan muslim, kata Umar bin Khattab. Itu menegaskan bahwa Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang kafir. Dia berasal dari Persia. Tapi Utsman bin Affan, beliau dibunuh oleh kelompok muslim, ya. Setidaknya sekali lagi yang menganggap dirinya masih muslim, masih bersyahadat. Dibunuh Utsman bin Affan. Tapi ini di sisi lain menjadi satu keindahan, ya, kematian yang indah, karena Utsman bin Affan rupanya memang sudah mendapatkan firasat, ya, melalui mimpinya itu. Ketika Rasulullah mengajaknya untuk berbuka puasa, besok kita berbuka puasa bersama, kata Rasulullah dalam mimpinya, dalam mimpi Utsman bin Affan. Dan rupanya itu terwujud, ya, terwujud dalam artian, ya, kita tidak tahu, ya, terwujud dalam artian Utsman bin Affan itu sudah wafat sebelum beliau berbuka. Jadi wafat dalam keadaan sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Ya. Beliau belum berbuka karena wafatnya itu menjelang maghrib. Utsman bin Affan menjelang maghrib, belum sempat berbuka puasa. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini akhir dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya, situasinya memang sangat pelik, dan kalau kita perinci sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita bicarakan, tapi waktu kita terbatas, ya, untuk membicarakan setiap khulafaur rasyidin itu satu demi persatu. Ya, kita bahas gambaran secara globalnya saja. Nah, itu akhir dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Tapi ini berdampak panjang, bahkan sangat panjang. Terbunuhnya Utsman bin Affan ini menyebabkan Bani Umayyah, keluarga besarnya Utsman bin Affan itu tidak terima. Ya. Kita tahu Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah, dan sekali lagi Bani Umayyah itu adalah kabilah besar di Mekah. Mereka tidak terima dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Tapi ini orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan ini memang agak licik, ya, mereka ini. Jadi selama beberapa hari setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu, umat Islam menghadapi kekosongan kepemimpinan, vacuum of power, ya, tidak ada pemimpinnya. Rupanya orang-orang yang sejak awal tidak sepakat atau tidak puas dengan kepemimpinan Utsman itu, mereka bergerilya mendatangi para sahabat untuk diminta menjadi pengganti Utsman setelah kematian Utsman itu, ya. Datang kepada Ali, mereka pertama datang kepada Ali, ya, mereka minta agar Ali bersedia untuk dibaiat menjadi khalifah. Ali menolak pada waktu itu, tidak mau, dipaksa-paksa juga tidak mau. Kemudian mereka beralih datang kepada Zubair bin Awam. Zubair juga tidak mau. Datang lagi mereka kepada Tolha. Tolha juga tidak mau. Ya, ke beberapa sahabat senior mereka semua tidak ada yang mau. Karena memang ini situasi yang berat. Ya, ini situasi yang berat. Tapi disinilah justru kelapang dadaan Ali bin Abi Thalib, ya, dalam situasi yang sangat genting itu, akhirnya beliau berkorban untuk menanggung beban kesulitan umat Islam saat itu, dengan beliau akhirnya setelah, ya, mungkin dipertimbangkan sangat panjang, karena pada awalnya Ali didesak juga tidak mau, tapi pada akhirnya Ali bersedia untuk menjadi khalifah, dibaiat Ali bin Abi Thalib ini. Ini bukan situasi yang mudah sebagai seorang pemimpin, ya, pada waktu itu, untuk menghadapi seluruh polemik yang ada saat itu. Kalau orang mau menjadi pemimpin dalam situasi yang stabil, bahkan dalam situasi yang sejahtera, itu lumrah, itu wajar. Tapi kalau ada orang yang mau jadi pemimpin dalam situasi masyarakat sedang sulit, dia mempertaruhkan reputasinya, dia mempertaruhkan segalanya, ya, itu jarang sekali. Ali bin Abi Thalib hadir dalam situasi yang genting seperti itu. Ya. Nah,
pada masa kepemimpinannya, satu persoalan yang sangat besar yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib adalah desakan dari keluarga besar Utsman bin Affan, yaitu Bani Umayyah, agar Ali mampu untuk mengadili siapa yang menjadi pembunuh dari Utsman bin Affan itu. Sampai sekarang tidak pernah disebutkan kok. Ya. Dalam sejarah itu siapa sebetulnya yang membunuh Utsman bin Affan itu tidak pernah disebutkan. Dan ada satu hal lagi yang unik gitu ya. Jadi salah satu yang masuk tadi ke rumahnya Utsman bin Affan, saya sebutkan tadi putranya Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Ya. Salah satu yang bisa masuk. Tapi ketika diinterogasi Muhammad bin Abu Bakar itu siapa yang membunuh? Muhammad bin Abu Bakar juga tidak tahu, karena ketika pembunuhan itu terjadi, Muhammad bin Abu Bakar itu sudah keluar dari rumahnya Utsman. Dan Muhammad bin Abu Bakar itu sejak kecil diasuh oleh Ali bin Abi Thalib. Nah ini kan jadi semakin rumit persoalannya. Gitu. Jadi kemana-mana. Jadi akhirnya dihubung-hubungkan tuh. Muhammad bin Abu Bakar tuh sudah melakukan sikap yang kurang ajar terhadap Utsman bin Affan meskipun dia tidak sempat membunuh. Tapi dihubungkan juga dengan Ali. Ya, oh Muhammad bin Abu Bakar itu siapa tuh yang mendidiknya? Dulu kan dia sejak dari kecil hidup dengan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kan dihubung-hubungkan begitu. Ya. Nah, di antara orang yang paling vokal dari kalangan Bani Umayyah yang menuntut Ali untuk bisa mengadili pembunuh Utsman bin Affan itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini adalah gubernur Syam. Gubernur wilayah Syam. Dan di Syam dia disukai oleh masyarakatnya. Jadi dia punya basis yang kuat di Syam itu, Muawiyah itu. Karena memang sejak awal Syam itu kan wilayah yang subur ya. Jadi orang-orangnya sejahtera. Ya. Muawiyah itu mensejahterakan rakyatnya memang. Tapi memang aslinya wilayah Syam itu juga subur. Wilayah Syam itu kan peninggalan Romawi ya. Dulunya sebelum dikuasai Islam adalah wilayah yang dikuasai Romawi. Wilayah protektoratnya Romawi, wilayah Syam. Muawiyah dianggap sebagai gubernur yang berhasil oleh rakyatnya, sehingga basisnya di Syam itu sangat kuat. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada dua persoalan yang menghadap-hadapkan Muawiyah dengan Ali itu. Pertama, ya Muawiyah itu menuntut kepada Ali, mendesak bahkan tidak hanya sekedar menuntut, tapi mendesak terus-menerus agar Ali mau atau bisa mampu mengadili siapa pembunuh Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, Muawiyah ini memang diberhentikan oleh Ali. Muawiyah itu diberhentikan oleh Ali. Jadi ketika Ali naik menjadi khalifah, Muawiyah diberhentikan di Syam itu. Ali rupanya ingin mengembalikan gaya kepemimpinan kaum muslimin itu kepada gaya kepemimpinannya Umar dan Abu Bakar. Bagaimana itu? Sederhana. Ingin mengembalikan jabatan-jabatan itu kepada orang-orang yang bisa hidup sederhana. Nah, memang di masa Utsman tidak berlaku tegas kepada pejabat-pejabatnya terkait dengan persoalan gaya hidup. Ya, kalau di masa Umar tuh dipantau betul ya. Ada orang yang sedikit saja di antara gubernurnya itu yang agak menyimpang gaya hidupnya itu ya, berbeda dengan masyarakat pada umumnya, itu langsung diberhentikan, dipecat oleh Umar. Nah, di masa Utsman tidak. Di masa Utsman itu tidak begitu. Nah, saya kira panjang kalau dibahas ya kenapa Utsman begitu sikapnya. Nah, kalau Ali itu ingin mengembalikan kepada gaya kepemimpinannya masa Umar dan masa Abu Bakar, sehingga pejabat-pejabat yang hidup bermewah-mewahan itu diberhentikan semua. Jadi tidak hanya Muawiyah sebetulnya diberhentikan, di beberapa provinsi juga diberhentikan, diganti dengan orang-orang baru. Tapi ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu ingin menghilangkan semua unsur-unsur Utsman. Jadi semua pejabat yang diangkat oleh Utsman itu diberhentikan semua oleh Ali. Nah gitu, ada tuduhan begitu. Di antara gubernur yang diganti oleh Ali bin Abi Thalib hanya satu yang menolak, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan itu gubernur Syam. Dia nggak mau. Dia nggak mau diberhentikan. Jadi ketika datang gubernur baru ke Syam itu, gubernur itu dicegat di tengah jalan, kemudian diancam pulang lagi ke Madinah. Nggak mau Muawiyah itu digantikan oleh siapapun. Dia menolak. Bahkan dia mengerahkan pasukan Syam,
orang-orang Syam untuk menghadapi Utsman bin Affan, untuk menghadapi Ali bin Abi Thalib. Nah, baik, ini polemik ya yang terjadi di antara para sahabat, bahkan antara Ali dengan Muawiyah. Tapi selain itu, di masa-masa awal pemerintahan Ali, beliau juga menghadapi satu situasi yang pelik juga, yaitu yang terjadi antara dirinya dengan Aisyah. Ya. Jadi Aisyah ketika Utsman bin Affan itu terbunuh, beliau sedang berada di Mekah. Ya. Beliau sedang berada di Mekah, sedang berziarah ke Baitullah. Ya. Kemudian bersamanya ada Zubair dan juga ada Tolhah, ya, dua sahabat senior juga bersama Aisyah itu. Mereka sedang berada di Mekah. Nah, kemudian mereka mendengar bahwa Utsman bin Affan di Madinah itu terbunuh. Dan mereka cari informasi, yang mereka dapatkan informasinya pembunuh Utsman itu ada di Basra. Ada di Basra. Maka ya dengan spontan Aisyah, Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah itu langsung mengerahkan pasukan dari Mekah menuju ke Basra untuk membalaskan kematian Utsman bin Affan itu. Padahal di Basra penduduknya ada berapa ribu ya, kalau tidak salah 2.000 atau berapa, 20.000 atau berapa gitu ya, di Basra itu. Nah, Ali mendengar ini, wah, kata Ali, ini akan menjadi satu hal yang buruk, akan terjadi pertumpahan darah antara muslim dengan muslim. Begitu. Nah, Ali saat itu posisinya sudah sebagai khalifah di Madinah, menggantikan Utsman. Akhirnya Ali langsung datang ke Basra atau ke perbatasan Basra untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah itu antara pasukannya Aisyah dengan orang-orang Basra. Karena di situ ternyata orang-orang Basra itu semuanya kompak gitu. Mereka nggak suka dengan Utsman, mereka akhirnya buat satu entitas di Basra itu yang memang menolak kepemimpinan Utsman. Sehingga ketika pasukan Aisyah itu meminta siapa yang membunuh Utsman itu untuk diserahkan, mereka tidak menyerahkan, bahkan mereka menantang pasukan Aisyah itu. Ya. Nah, ini bukan satu persoalan yang baik menurut Ali. Maka Ali datang ke Basra mencegah terjadinya pertikaian itu, bahkan pertumpahan darah itu. Terjadilah dialog antara Ali dengan Aisyah. Kemudian Ali juga mendatangkan delegasi untuk berbicara dengan Aisyah, dengan Zubair, dengan Tolhah. Akhirnya disepakatilah bahwa ini akan diurus oleh Ali sebagai khalifah saat itu. Akan diurus oleh pemerintah, kira-kira gitu. Tidak perlu melakukan penyerangan terhadap orang-orang Basra, atau dalam bahasa kasarnya itu tidak perlu main hakim sendiri, nah gitu ya. Tidak perlu main hakim sendiri, biarkan ini jadi urusan pemerintah. Dalam hal ini urusan Ali untuk menyelesaikan persoalan. Akhirnya Aisyah dan Zubair juga Tolhah itu tidak jadi menyerang orang-orang Basra. Mereka masih tetap berkemah di situ. Tapi malam harinya ada orang-orang Basra yang menyelinap ke tendanya pasukan Aisyah, lalu membunuh beberapa prajurit dari pasukannya Aisyah itu, ya dibunuh oleh orang-orang Basra. Tapi kemudian terjadi kesalahpahaman. Ini disangka bahwa yang membunuh prajuritnya Aisyah itu adalah pasukannya Ali. Ya, pasukannya Ali. Akhirnya terjadi pertempuran tuh. Padahal yang membunuh bukanlah pasukan Ali. Tidak mungkin Ali berkhianat, datang ke sana untuk berunding tapi tiba-tiba membunuh pasukannya Aisyah, kan tidak mungkin. Tapi ada orang-orang Basrah itu yang, atau siapapun itu, yang jelas bukan dari kedua belah pihak ya, yang ingin membuat situasi menjadi chaos itu. Hanya terjadi pertempuran antara pasukannya Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib di dekat Basra. Perang ini di dalam sejarah kemudian disebut dengan Perang Jamal, karena pada waktu itu Aisyah menaiki unta ya di peristiwa itu. Perangnya disebut sebagai Perang Jamal, dan perang ini dimenangkan oleh Ali, artinya pasukan Ali dapat mendesak pasukan Aisyah. Tapi tidak yang menghancurkan pasukan Aisyah, hanya Ali bin Abi Thalib lebih mengedepankan perdamaian. Selesai persoalan. Untuk sementara selesai persoalan. Kemarin saya sampaikan ada namanya Abdullah bin Sabah itu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan gerakan
gerakan rahasia gitu ya, ada gerakannya orang-orang Yahudi dan seterusnya. Kemudian peristiwa selanjutnya yang sangat berpengaruh adalah peristiwa perang Siffin, yaitu peristiwa perang antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada akhirnya tidak bisa dielakkan, terjadi juga pertempuran antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah merasa Ali bin Abi Thalib tidak berhasil untuk mengungkap siapa pembunuh Utsman, bahkan sampai sekarang memang tidak tahu itu, tidak pernah dideklar di dalam tulisan sejarah itu siapa saja yang membunuh Utsman bin Affan, itu tidak pernah. Hanya ada disebutkan dalam satu riwayat itu ya, orang Basrah itu tadi yang dicari-cari oleh Aisyah dan para sahabat lainnya. Tapi itu juga hanya satu orang itu, dan apakah benar dia yang membunuh itu juga tidak dikonfirmasi di dalam sejarah. Nah, perang Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Sebetulnya pada perang Siffin itu Muawiyah sudah terdesak oleh pasukannya Ali. Ya, mereka ketika akan dikalahkan langsung mengangkat Quran. Ya. Pasukannya Muawiyah itu langsung mengangkat Quran gitu di hadapan pasukan Ali yang sudah hampir mengalahkan. Akhirnya terjadi gencatan senjata karena kaum muslim itu ya, ketika diangkat Quran begitu mereka sudah sadar ya bahwa ternyata yang diperangi ini adalah sesama muslim. Yang tertumpah darah itu adalah sesama muslim. Akhirnya terjadi gencatan senjata. Di masa gencatan senjata inilah kemudian diadakan perundingan. Nah, perundingan ini diwakili dari masing-masing pihak. Ali mewakilkan kepada Abu Musa al-Ash'ari, kemudian dari pihak Muawiyah mewakilkan kepada Amr bin As. Maka kedua orang ini berunding. Dalam pembicaraan mereka mengatakan, Amr bin As yang mengatakan kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, kita ini tidak sederajat nih ketika berunding, karena Ali masih dalam kedudukannya sebagai khalifah, sehingga yang terjadi kesannya adalah kami ini pemberontak gitu. Kita tidak sederajat nih sekarang. Saya mengusulkan agar kita sederajat, Ali harus turun dulu dari jabatannya sebagai khalifah. Ya, sehingga kita sama-sama orang yang sedang bersengketa, tidak ada yang penguasa, tidak ada yang pemberontak, tapi sama-sama kita sedang bersengketa nih. Makanya bagaimana kita menyelesaikan sengketa ini. Abu Musa al-Ash'ari itu adalah orang yang sangat lurus ya, bukan tipe politisi beliau itu. Orang yang sangat solid dan sudah sepuh. Abu Musa itu sahabat senior, sudah sepuh. Ya. Maka ketika diusulkan oleh Amr bin As, yang memang Amr bin As itu sejak awal terkenal sebagai seorang negosiator ya, sebagai seorang diplomat, ahli dalam siasat politik gitu. Memang beliau ini orang politik, jadi agak meliuk-liuk, kadang-kadang juga bisa zigzag, bermanuver dan seterusnya. Orang politisi kan begitu ya. Sedang Abu Musa ini orang soleh, maksudnya orang lurus gitu, orang lurus. Nah, ketika diberikan masukan seperti itu, Abu Musa sepakat, baik kalau begitu. Ya kata Abu Musa, kata Amr bin As, kalau begitu umumkan kepada orang-orang. Kita umumkan, bagaimana? Oke. Akhirnya saat diumumkan itu, Amr bin As mengatakan, Abu Musa, Anda duluan yang naik mimbar. Umumkan kepada orang-orang bahwa Ali bin Abi Thalib turun dari jabatannya sebagai khalifah, agar perundingan berjalan setara. Anda terlebih dahulu karena Anda lebih senior, kata Amr bin As. Anda lebih sepuh dari saya, silahkan. Akhirnya Abu Musa naik. Abu Musa mengatakan, ya sebagaimana yang disepakati itu, ya untuk berjalannya perundingan secara seimbang, ya setara, maka Ali bin Abi Thalib turun dari jabatannya untuk sementara sebagai khalifah. Selesai itu diumumkan, kemudian Amr bin As yang naik ke atas mimbar. Kata Amr bin As, kalian sudah mendengar apa yang disampaikan Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Ali sudah turun dari jabatannya sebagai khalifah, dan umat Islam berada dalam kekosongan kepemimpinan. Dan tidak boleh umat Islam itu kosong dari kepemimpinan. Maka sejak saat ini kita angkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah kita. Nah gitu. Jadi memang ini trik-triknya Amr bin As. Terjadi kekecewaan di mana-mana, ya, termasuk muncullah satu gerakan yang mereka beralasan tidak sepakat, kecewa dengan apa yang diputuskan oleh Ali maupun oleh Muawiyah. Kenapa?
Karena mereka mengatakan, kenapa hukum itu diserahkan kepada orang? Maksudnya kepada orang itu diserahkan kepada Amr bin As dan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyelesaikan sengketa itu. Kenapa? Harusnya dilihat saja dari Quran bagaimana, dilihat saja dari hadis bagaimana, putuskan perkara itu. Kenapa Ali bertindak mengambang seperti itu? Tidak jelas sikapnya. Muawiyah juga begitu. Kita hanya keluar saja. Kita tidak ikut Ali, tidak ikut Muawiyah. Sama-sama salah. Nah, kaum inilah yang kemudian dalam sejarah disebut sebagai Khawarij. Khawarij itu artinya kelompok yang keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kelompoknya Ali, keluar dari kelompoknya Muawiyah. Mereka bikin kelompok sendiri. Ya, mereka orang-orang yang pada akhirnya nanti akan sangat mudah untuk mengkafirkan orang Khawarij itu ya. Nanti mengkafirkan kelompok Ali, mengkafirkan kelompok Muawiyah. Kata mereka sama-sama salah karena mereka tidak bertahkim, ya tidak bertahkim, tidak mengambil hukum pada kitabullah, tidak menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi menyandarkan kepada orang, kepada Abu Musa dan kepada Amr bin As. Muncul kelompok Khawarij di sini. Ya, sebelumnya sudah muncul kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu adalah kelompok yang mengklaim mereka ini membela Ali, berada di pihaknya Ali. Makanya dulu nama mereka itu sebetulnya Syiatu Ali. Syiah itu artinya pengikut. Nah, disandarkan kepada Ali, Syiatu Ali. Syiatu Ali, pengikut Ali. Kemudian muncul kelompok Khawarij. Nah, sudah mulai muncul tuh faksi-faksi kelompok-kelompok seperti itu di masa Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya salah satu di antara orang Khawarij itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib, namanya Abu Lu'lu'ah. Nah, disinilah berakhir pembahasan kita. Meskipun sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita bicarakan ya, tentang bagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita betapa umat Islam sejak masa-masa awal itu sudah menghadapi situasi-situasi sulit yang bahkan sampai sekarang dampaknya masih kita rasakan. Kelompok Syiah, kelompok Khawarij, ya kelompok Syiah ini sebetulnya awalnya adalah gerakan politik ya, bukan ideologi keagamaan, gerakan politik mereka. Syiah itu kan mereka yang muncul karena adanya situasi politik. Kemudian memberikan dukungan afiliasinya kepada Ali, kira-kira gitu. Bukan kelompok keagamaan sebetulnya, ideologi keagamaan, tapi kemudian berkembanglah. Akhirnya mereka menjadi kelompok keagamaan tertentu yang disisipi atau disusupi oleh pemikiran-pemikiran menyimpang. Khawarij juga begitu ya. Khawarij akhirnya mereka menjadi kelompok yang mudah sekali mengkafirkan karena sejak saat itu mereka mengkafirkan Ali dan seluruh kelompoknya, mengkafirkan Muawiyah dengan seluruh kelompok. Sampai sekarang orang-orang seperti itu kan juga masih ada, mengkafirkan orang yang lain, kelompok-kelompok lain. Itu berkembang sampai hari ini. Masih ada, meskipun kalau Khawarij itu sifat-sifatnya saja, tapi kelompoknya yang ada strukturnya itu sudah tidak ada gitu. Tapi kalau Syiah ini masih ada sampai sekarang. Bahkan mereka mendominasi di beberapa wilayah seperti di Suriah misalnya. Nah begitu, ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ini pertemuan kita yang terakhir. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekhilafan, kekurangan selama bersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Deden yang telah menyampaikan materi terakhir yaitu tentang kekhilafahan pada masa Ali dan Utsman. Dan di sini saya juga merasakan sepertinya apa yang disampaikan Ustaz Deden muncul huru-hara ya Ustaz. Jadi cawas itu dari Utsman sampai Ali hingga akhirnya Bani Umayyah dan berujung hingga saat ini ya. Ini kepada para jamaah dimohon untuk bisa memberikan pertanyaan, bisa melalui chat atau bisa melalui live langsung ya. Nanti bisa disampaikan ke Ustadz. Monggo saya berikan waktu. Bisa memperkenalkan diri di chat sebelum nanti saya berikan waktu dan kesempatan. Monggo kepada para jamaah.
Baik Ustadz, ini saya ada Ustadz satu lagi, Ustadz nih. Nggak apa-apa ya Ustadz. Silakan. Jadi gini kan Ustadz, jadi saya melihat dalam pembahasan sebelum-sebelumnya dan difokuskan pada dua pertemuan sebelumnya, yaitu masa khalifahan Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali, sehingga kita bisa melihat bagaimana peran posisi dari mereka itu berbeda-beda, dan itu sangat berhubungan erat dengan kualitas diri dan juga kualitas jamaah ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan terkait sebuah konsepsi kepemimpinan atau juga kekuasaan atau juga politik, di mana akhir-akhir masa ini ya, jadi ketika Utsman dan Ali pun akhirnya berhubungan dengan politik dan kekuasaan. Nah, ini mungkin Ustadz Deden bisa menjelaskan bagaimana pentingnya atau fitnah-fitnah yang mungkin menjadi jalan terjal untuk kekuasaan ini, atau Islam ini menjadi khalifah fil ard ini seperti apa Ustadz? Karena memang begitu para orang-orang terdahulu pun memiliki permasalahan seperti itu Ustadz. Jadi kita tidak akan heran dengan kondisi atau mungkin tantangan yang ada. Mungkin bisa dipahami Ustadz. Ya, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang teori gerak sejarah gitu ya. Teori gerak sejarah itu kan bahwa sebuah peradaban itu mengalami pasang surut dan bahkan tergantikan oleh peradaban-peradaban yang lain. Dalam sejarah Islam juga begitu. Islam itu juga mengalami pasang surut ya, dari zaman Rasulullah, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian mengalami kemunduran, bangkit lagi, mundur lagi, bangkit lagi. Nah, yang harus kita cermati adalah bagaimana pola-pola kebangkitan yang sudah terjadi di masa lalu, dan ini juga menjadi salah satu ibrah, satu pelajaran yang kita harus fokus untuk bisa mempelajarinya gitu. Nah, di antara hal yang bisa kita pelajari dari pola-pola kebangkitan itu, memang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah misalnya, beliau tidak langsung fokus pada persoalan politik, tapi beliau fokus pada persoalan pembinaan umat, ya kan? Bukan berarti Rasulullah tidak punya kesempatan untuk menjadi penguasa. Bukankah orang-orang Quraisy pada waktu itu menawarkan kepada Rasulullah, andai engkau mau menjadi pemimpin, akan kami angkat engkau menjadi pemimpin kami. Ya, sebetulnya Rasulullah punya kesempatan ya, untuk memilih berdakwah sejak awal melalui jalur politik, tapi tidak dipilih jalan itu. Tapi beliau fokus dulu untuk membina umat, menyatukan mereka. Nanti langkah-langkah politik itu akan menjadi lebih mudah ya, kalau umatnya sudah terbina. Kemudian yang kedua, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, nah ini semakin jelas bahwa kita seringkali mengenal kebangkitan itu pada sosok Salahuddin semata gitu. Padahal itu ada jalan panjangnya sebelum muncul Salahuddin itu. Ada Imam Al-Ghazali, kemudian ada Abdul Qadir Al-Jilani, ada Nizamul Muluk, ada Nuruddin Zanki, ya. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memiliki fokus pada pembinaan umat, pada pendidikan. Ya, madrasah-madrasah mulai bangkit, ulama-ulama mulai dilahirkan dari proses pendidikan di madrasahnya Al-Ghazali, di madrasahnya Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian para murid mereka berdua ini juga mendirikan madrasah-madrasah, menjadi guru-guru, ya, menjadi mudir-mudir dan seterusnya, berkembang tuh. Dan mereka tidak hanya sekedar menjadi ulama yang mengajar, tetapi ulama yang terjun pada dunia politik. Ya, maka kalau kita lihat tuh para pejabat, orang-orang yang membantu para emir pada masa pemerintahannya Nuruddin Zanki, itu mereka sebagian besarnya adalah orang-orang yang pernah belajar di madrasahnya Al-Ghazali, madrasahnya Al-Jilani gitu. Di masa Salahuddin juga begitu. Jadi orang-orang terdekatnya Salahuddin itu adalah ulama-ulama juga. Ya, jadi begitu ya. Saya kira memang ini jalan panjang kita perlu bersabar, ya, tekun
untuk membersamai umat, tekun membersamai umat. Ya kadang mungkin kita merasa kapan sih kita ini keluar dari situasi yang sulit ini, kapan rasanya kapan gitu. Ya, inilah kesabaran kita ya sebagai dai, sebagai orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman, ya kita harus sabar untuk membersamai umat seberapa berat pun ya situasi yang kita hadapi. Ya di Jogja ini terutama kita punya ini ya, kita punya kultur ya yang unik dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Artinya kita juga harus memiliki kesabaran yang berlipat ganda ya untuk membersamai mendidik umat. Nanti langkah-langkah politik ataupun upaya-upaya politik itu akan lebih mudah. Kalau tidak terbina, ya itu pernah terjadi itu di Maghrib itu ya. Di Maghrib itu, jadi pemerintah itu kekuasaan politik itu langsung bisa menguasai satu wilayah itu. Tapi ketika berkuasa, padahal di situ pemerintahnya adalah orang-orang baik ya, pemerintahnya orang-orang baik, tapi tidak pernah stabil karena masyarakatnya memberontak terus. Masyarakatnya berontak lagi. Lalu kesimpulannya pada waktu itu akhirnya mereka menyadari bahwa tidak bisa untuk menguasai satu wilayah itu melalui jalur politik dengan spontan, dengan cara-cara yang instan seperti itu. Tetapi harus mulai dari bawah dengan membina umat, ya, membina umat, mendidik umat. Terus begitu. Bukan berarti lalu ikhtiar politiknya ditinggalkan. Gitu. Nah, yang berjalan tapi ada tim lainnya gitu kira-kira yang terus melakukan upaya perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi disupport ikhtiar yang ada di bidang politik itu, apakah itu di pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif itu nanti kemudian disupport dengan dihadirkannya masyarakat yang berkualitas oleh para dai, para ulama, para guru, para pendidik gitu. Nah, mereka harus punya daya tahan yang panjang. Gitu. Baik, saya kira demikian. Baik Ustadz, syukron atas pencerahannya. Ya, memang umat ini menjadi salah satu basis islah ya, perbaikan Ustadz. Ini Ustadz, jadi karena ini pertemuan terakhir, alhamdulillah banyak orderan ini Ustadz, pertanyaan Ustadz. Jadi ya, nanti mungkin bisa dijawab dengan jelas ya Ustadz. Ini yang pertama Ustadz, nanti ada pertanyaan yang bisa saya gabungkan, semoga nanti bisa menjelaskan. Izin bertanya Ustadz, untuk penyimpangan dan kesesatan dari kelompok Syiah sendiri seperti apa realnya? Nyatanya seperti apa? Kemudian ini saya gabungkan, ingin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap menak Kementerian Agama atau yang baru ya, yang memandang kelompok Syiah dan Muhammadiyah atau yang sebenarnya Ahmadiyah ya, ini dan lainnya sama di mata hukum. Terima kasih Ustadz. Ini saya gabungkan. Baik, Syiah itu banyak faksinya juga ya, tapi sebagian besarnya ya sudah menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya mereka banyak mengkafirkan sahabat. Syiah itu mengkafirkan sahabat ya, hanya sahabat-sahabat tertentu ya yang mereka anggap masih berada di jalan yang benar gitu. Nah, tentu saja Ali yang pertama, tentu saja Ali. Yang kedua misalnya ada Ammar bin Yasir misalnya. Tapi yang lainnya semuanya dikafirkan oleh mereka. Itu yang paling ini ya, yang gulu ya, yang betul-betul ekstrim betul ya, yang betul-betul ekstrim. Termasuk juga dalam ritual ibadahnya mereka juga menyimpang. Kemudian mereka meyakini adanya imam ya, ke-12 imam itu. Kemudian mereka juga punya ajaran tentang taqiyah, berpura-pura, menyembunyikan keyakinan mereka ya, menyembunyikan keyakinan mereka. Jadi ada dalam penyimpangan itu ada dalam konteks ideologi ajarannya, ada dalam konteks politiknya ya, kemudian juga ada dalam konteks ritualnya. Nah, jadi banyak sebetulnya penyimpangan itu, dan itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama tentang penyimpangan itu. Ada buku, saya lupa penulisnya, Syiah dan Khawarij, bukunya agak tebal, diterbitkan Pustaka Al-Kautsar. Itu juga bisa dilihat di dalam buku itu tentang ajaran Syiah itu bagaimana. Nah, bagaimana terkait dengan Kemenag ya, saya kira kita semua harus objektif ya. Objektif itu dari apa diukurnya? Dari ilmu. Objektif itu diukurnya dari ilmu. Ya,
Dan para ulama sudah menjelaskan tadi tentang Syiah itu bagaimana. Jumhur ulama itu yang mensesatkan Syiah bagaimanapun. Tapi kan bukan berarti lalu ketika ada aliran sesat itu sikap kita kemudian mengintimidasi mereka, kemudian bahkan membantai mereka, kan tidak begitu. Tapi harus kita nyatakan, ya harus umat Islam itu kalau akidahnya benar, ya dia punya pemahaman yang benar, harus dinyatakan bahwa Syiah itu sesat, harus clear. Dari mana? Bukan fatwa kita, fatwanya para ulama. Yang menang sebagai orang yang saya kira menaungi, ya memang dalam konteks negara itu kan menaungi semua agama ya sebetulnya, menaungi semua agama. Ya, tapi di antara agama itu kan ada agama Islam, dan di dalam agama Islam ya harus dijelaskan tuh bagaimana Islam memandang tentang Syiah, itu harus dijelaskan oleh beliau. Dari mana ya? Dari penjelasan para ulama, dan beliau harus menyatakan bagaimana ulama memandang tentang Syiah, ya sesat. Baik, saya kira itu ya, singkatnya begitu. Ustaz, ini terima kasih. Semoga bisa terjawab. Ini Ustaz Afan, Ustaz mau bertanya. Ini terkait sejarah Ustaz. Ustaz dari sejarah ya. Ini ketika ada perbedaan sudut pandang dalam menceritakan sejarah, standar apa yang kita gunakan Ustaz? Lalu buku apa yang bisa dijadikan rujukan untuk memahami sejarah secara utuh dan validitas sumber datanya? Oke, jadi sejarah itu serba subjektif sebetulnya. Nah, kita ya memang tidak semua orang punya concern terhadap sejarah. Tapi saya kira kita perlu memiliki dasar-dasar pemahamannya terkait dengan bagaimana kita memandang sejarah. Jadi sejarah itu subjektif, nanti berkaitan dengan perspektif juga, perspektif penulis. Ya, perspektif penulis. Seperti tadi tentang Utsman itu. Utsman mengangkat kerabat-kerabatnya. Fakta sejarahnya begitu, iya, kita sepakati fakta sejarahnya begitu. Ini kerabatnya Utsman. Tapi perspektifnya ada di situ. Kenapa Utsman mengangkat si fulan, kenapa mengangkat si fulan, itu ada penjelasannya. Lalu bagaimana? Pertama, ya kita lihat, kalau kita melihat dua sumber ya, ada dua buku misalnya, ini berbeda. Kita lihat sumbernya apakah otoritatif atau tidak, sumber yang digunakan. Kita lihat dia merujuknya kepada mana nih, siapa yang dia rujuk. Kita harus tahu tuh, sampai bahkan melacak ya, ini yang dia rujuk buku ini siapa penulisnya Syiah. Oh, wajar kalau dia akhirnya berpihak kepada Ali misalnya gitu. Oh, wajar, nanti ada sisi subjektivitasnya dan seterusnya. Apalagi nanti bisa dilacak, oh siapa penuturnya ini, dia menulisnya dari apa, dari sumber ini sumber primer ya, artinya sezaman. Nah, itu lebih otoritatif lagi. Jadi bisa sebetulnya kalau kita belajar tentang historiografi, kita bisa menilai satu buku itu mana yang paling otoritatif, mana yang paling kredibel ya. Jadi ada dari sumber sejarahnya atau dari rujukannya misalnya ya. Kemudian dari sisi penulisnya juga, ini penulis siapa dia, latar belakangnya siapa. Maka saya kalau beli buku sejarah atau beli buku apapun sebetulnya, selain melihat judulnya, saya lihat penulisnya juga. Ya harus tahu, jangan sampai rumah kita baca buku ini, bukunya bagus gitu, pas kita baca isinya tentang Syiah misalnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau ternyata penulisnya Syiah gitu. Nah, jadi kita harus tahu juga tuh penulisnya siapa, latar belakangnya seperti apa. Itu akan menentukan corak tulisan atau arah tulisannya kemana, atau afiliasi tulisannya kemana. Misalnya tulisannya Pak Syafi'i Ma'arif ya tentu akan cenderung pada Muhammadiyah, ya kan? Gitu. Tulisannya Gusmus ya tentu akan cenderung kepada Nahdlatul Ulama, ya. Dan seterusnya. Ya setiap orang kan punya latar belakang, di situ akan menentukan coraknya. Tadi untuk menentukan mana yang lebih kredibel, yang pertama adalah sumber, tentu saja. Sumbernya. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Bisa dilacak di situ. Ya. Nanti detail ya, barangkali itu malah bisa jadi satu SKS sendiri ya untuk menjelaskan tentang kredibilitas sumber. Baik. Ya, Ustaz, semoga bisa dijawab ya. Termasuk tadi validitas sumber ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan terkait penulisnya, Ustaz.
biar kita tidak terlalu tergiring dengan narasinya itu, Ustaz. Tapi saat ini ada tambahan ya, kami informasikan ini ada 2 lagi, jadi kami sudah tutup karena keterbatasan waktu. Mohon maaf. Ini pertanyaan dari Mbak Farid Hardiana. Afwan Ustaz, ini ada 2 pertanyaan dari mbaknya. Ustadz, saya ingin bertanya, beberapa orang berpendapat bahwa kontribusi besar dari wanita bagi peradaban Islam sangat sedikit, dan hal ini dipengaruhi oleh budaya berkembangnya Islam, yaitu di Arab sendiri yang kurang memadai potensi wanita. Apakah benar begitu, Ustadz? Kemudian yang kedua, namun Ibunda Aisyah adalah salah satu dari sedikit wanita yang terkenal dalam sejarah peradaban Islam karena kapasitasnya dalam fikih dan bahkan sempat memimpin pasukan perang. Apakah yang melatar belakangi potensi beliau bisa optimal di dalam dan di luar rumah? Ini saling berkaitan, Ustaz. Terkait peran wanita dalam peradaban sebenarnya. Sebetulnya bukan kontribusi tradisi Arab ya, tapi memang tradisi penulisan sejarah ya. Tradisi penulisan sejarah itu kalau kita melacak tentang sejarah historiografi, sejarah penulisan sejarah, sejarah penulisan sejarah itu ya. Sejarah berkembangnya karya-karya sejarah itu ya dulu itu kan dikenalnya dengan sejarahnya orang-orang besar. Jadi tulisan sejarah itu fokus hanya pada pahlawan itu, siapa pahlawannya itu yang dimuncul-munculkan terus, ya. Atau juga disebut juga sebagai sejarah politik, sejarah orang besar. Nah, tapi kemudian historiografi modern baru mengakomodir tentang sejarah sosial, bahwa dalam peristiwa sejarah itu ada tukang jualan sayur, ada tukang jualan kuda, ada tukang buat pedang, ada tukang yang mengurus merpati pada masa dahulu itu, yang merpati itu tugasnya untuk mengirimkan pesan pos, jadi pos pengantar pesan merpati itu dibahas, kemudian siapa mereka ini. Nah, itu mulai berkembang belakangan ya. Maka sebetulnya bukan karena tradisi Arab ya, di Eropa juga gitu sama. Sejarah perempuan itu ya sulit ya. Sejarah perempuan itu sulit saat itu, meskipun sekarang sudah mulai itu diakomodir ya. Bahkan tidak hanya sejarah perempuan, sejarah orang kecil istilah. Sejarah orang kecil nanti bisa saja menulis peran misalnya peran petani yang ditulis oleh gitu ya Sartono Kartodirjo. Ya. Pemberontakan petani Banten itu salah satu genre sejarah sosial. Jadi yang dibahas itu bukan Patimura, yang dibahas bukan di Penogoro, yang dibahas bukan, tapi membahas petani. Ya, petani itu juga dibahas. Nah, jadi masalah siapa yang tidak terakomodir itu sebetulnya banyak, tidak hanya kaum wanita ya. Tapi bukan karena tradisi lokal tertentu, memang tradisi historiografi, tradisi penulisan sejarah. Yang penulisan sejarah modern baru muncul belakangan itu mengakomodir banyak pihak termasuk juga perempuan. Memang susah ya, bahkan saya sampai sekarang ini sedang mencari siapa ibunya Salahuddin Al-Ayyubi itu, karena ingin mengkaji bagaimana pendidikan gitu ya, pendidikan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Nah, salah satunya mau mencari tentang ibunya itu siapa gitu. Belum ketemu kok. Ada di satu buku yang ditulis oleh Nasih Ulwan, itu juga tidak terlalu meyakinkan ya. Dia menulis Sitkhotun gitu namanya Ibu Salahuddin itu, tapi di sumber-sumber yang lain nggak ada. Bahkan di sumber yang sezaman dengan Salahuddin, dengan Nuruddin Zangki itu tidak ada namanya ibunya Salahuddin itu. Sampai nggak ada ya, sampai nggak ada gitu. Ya memang banyak yang tidak tertulis dalam sejarah. Itu faktornya banyak. Baik, yang berikutnya, kenapa Bunda Aisyah bisa seperti itu ya? Saya kira juga ada faktor dari pendidikan keluarga ya. Ada faktor dari pendidikan keluarga. Ayahnya Aisyah itu kan Abu Bakar. Abu Bakar kita tahu kualitasnya. Semua keluarga Abu Bakar itu berislam, bahkan ayah ibunya Abu Bakar juga berislam. Seluruh putra-putri Abu Bakar seluruhnya juga berislam. Ya. Dan kita tahu kontribusi putra-putrinya Abu Bakar itu luar biasa. Ada Asma ya, Dzulniqataini, pemilik 2 sabuk. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar,
kemudian ada Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah. Ya. Kemudian juga pendidikan dari Rasulullah sendiri. Jadi Aisyah itu istrinya Rasulullah, tapi sekaligus juga dididik oleh Rasulullah. Karena Aisyah itu menjadi istrinya Rasulullah sejak usia berapa tahun? 9 tahun kan? Dan kita lihat itu, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hubungan Rasulullah dengan Aisyah itu ya. Itu kan ada hubungan seperti suami dan istri, tapi ada hubungan seperti ayah dan anak gitu. Ya kan? Jadi dididik oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah pernah pulang ke rumah, lalu Aisyah sedang bermain boneka, karena memang usianya masih kecil, bermain boneka. Kata Rasulullah, itu hewan apa itu? Kata Aisyah, kuda, tapi di situ kudanya ada sayapnya. Apakah kuda ada sayapnya? Nah gitu ya. Jadi ini dididik juga oleh Rasulullah, sehingga ya Aisyah itu istrinya Rasulullah, tetapi juga sekaligus muridnya Rasulullah, dididik di rumah itu oleh Rasulullah SAW. Begitu. Jadi memang penting ya pendidikan itu. Jadi kalau perempuan-perempuan sekarang, makanya tanggung jawab suami itu bukan hanya sekedar menafkahi sebetulnya, tapi tanggung jawab utama juga adalah mendidik. Sehingga seorang perempuan itu tidak berhenti untuk bertumbuh ketika menikah. Nah, kalau sekarang kan sebagian besar begitu ya. Kuliah, sekolah, kuliah, ketika menikah selesai di situ pendidikannya. Nggak belajar lagi perempuan itu. Nah, makanya tanggung jawab laki-laki itu mendidik. Ya, bahkan kalau sekarang misalnya mau secara formal sekolahkan, ya tanggung jawab juga seorang suami itu menyekolahkan istrinya sampai S3 misalnya. Dulu Ustadz kami meminta agar kami itu sanggup untuk menyekolahkan istri kami itu sampai S3 gitu ya. Ya sekolahkan, itu tanggung jawab kamu kata untuk mendidik. Kalau kamu nggak bisa mendidiknya di rumah, ya kamu carikan guru ya. Kalau sekarang kan formal ya, sekolah formal, carikan guru, sekolahkan sampai S3. Sehingga belajarnya tidak selesai justru karena menikah dengan kita gitu, menikah dengan laki-laki lalu selesai. Nah, makanya belajar bagi perempuan itu juga di rumah itu aslinya tidak boleh berhenti. Dan tanggung jawab bagi laki-laki itu, bagi suami itu adalah mendidik istri. Semoga bisa terjawab ya Ustaz. Ternyata berat juga Ustaz ya, seorang suami sampai S3 itu kita belum tentu bisa S3, tapi istri kita harus S3 Ustaz. Iya. Pertanyaan terakhirnya. S3 tapi istri kita harus S3 dia. Baik Ustaz, mohon penjelasannya. Ini terkait tadi tentang dakwah di negara dan sebagainya. Ini kunci untuk menguasai negara adalah dengan menguasai ekonomi, politik, dan media. Sementara ada yang berpendapat untuk menguasai negara dengan tarbiyah. Bagaimana penjelasannya konsep ini dengan tarbiyah? Kita bisa menguasai negara dan kemudian menerapkan syariah. Syukron Ustaz. Ya, sebetulnya tidak ada yang salah dari kedua pendapat itu. Hanya saja ini berkaitan dengan tahapan dan prioritas. Ya, tahapannya apa dulu? Ya, tahapannya apa dulu? Sebagaimana juga yang dilakukan Rasulullah, dididik dulu, ditarbiyah dulu, ya masyarakatnya dipahamkan terhadap agama, tafakuh fiddin, ya, menjadi orang-orang yang faqih, paham terhadap agamanya, keawaman mulai diminimalisir, dihilangkan bahkan selanjutnya. Lalu berikutnya melangkah pada tahap selanjutnya, membangun kedaulatan politik, memperkuat sektor ekonomi, itu kan dilakukan oleh Rasulullah. Gitu ya. Nah, jadi ini terkait dengan tahapannya mana dulu, kemudian apa prioritasnya. Nah, sekarang kita lihat, jadi setiap kita berada di satu tempat, kita perlu mendiagnosa masyarakat itu. Ya, kira-kira apa yang menjadi persoalan masyarakat? Mungkin di lokal-lokal tertentu berbeda-beda. Orang Jogja beda dengan orang Bandung, beda dengan orang Jakarta, beda dengan orang sana, pedalaman gitu ya, orang dan seterusnya, beda. Nanti apa yang mereka butuhkan, itulah yang kita hadirkan sebagai dai, ya sebagai sebagai kaum intelektual gitu, apa yang perlu dihadirkan di situ. Nah, itulah yang kita berikan, apa prioritasnya gitu. Ya, tentu saja pendidikan selalu menjadi prioritas utama karena dari sinilah semuanya bermula ya. Semuanya akan menjadi lebih mudah. Nah, tapi nanti secara teknis kira-kira apa yang dibutuhkan itu yang kita beri. Baik, saya kira demikian ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab Mas Rizali ya. Semoga jawabannya itu terkait tentang tahapan dan juga prioritas.
Baik, diinformasikan kepada para jamaah sama seperti sebelumnya, karena peserta KIF Wusto mengalami penurunan yang cukup banyak, maka KIF jenjang mulia akan ada 2 peserta, yaitu peserta terusan dari jenjang Wusto dan juga dari peserta umum. Kemudian yang kedua, peserta KIF Wusto yang lolos dalam kehadirannya akan dipersilakan lanjut ke KIF Ulya. Langsung ya. Kemudian untuk KIF Ulya sendiri ada 3 materi, yaitu ekonomi Islam, rumah tangga Islami, dan juga usul fikih yang akan dibersamai oleh Ustadz Profesor Muhammad, Ustadz Didi Purwardasono, dan Ustadz Abdullah Sunono. Kemudian bagi yang tidak lolos, tidak lanjut dari KIF Wusto ke KIF Ulya karena tidak memenuhi syarat, silahkan bagi yang masih berminat bisa mendaftarkan diri melalui jalur umum, yaitu melalui seperti yang kami broadcast ya, kami share, kami bagikan melalui jalur umum. Begitu informasi yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk selalu bertolabul ilmi, karena ilmu sebagai pemimpin dan amal sebagai prajuritnya. Karena dengan ilmu kita bisa membuat sebuah dasar yang kuat untuk kita bertindak. Baik, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, terima kasih jazakallah Ustadz Deden yang telah membersamai 8 pertemuan. Ustadz nggak kerasa ya, Ustadz sudah 2 bulan. Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi amal jariah Ustadz, menambah keistiqomahan dan juga menambah keberkahan bagi Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi dan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Ustadz dan juga kepada keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak salahnya saya mohon maaf. Atas perhatian dan bantuannya kami haturkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.